what's up everyone? Welcome to our first ever podcast I did on Monday. Dimana kita bakal bahas tentang struggle dan juga hasil para zillennials. Gue Cila. Gua Lala. Welcome to our pod. Oke. Gimana nih Tan perasaannya hari ini? Sejujurnya deg-degan, tapi untung gak keringetan tangan gue. Deg-degan gue soalnya ini pertama kalinya gue ngomong-ngomong kayak gini depan kamera. Ya, ini pilot kita banget nih dan kita harap kalian bisa enjoy sih karena hari ini bahasannya seru banget. Banget parah. Jadi Pars. bahasannya itu dimulai dengan satu pertanyaan. Deg-degan. Tante, Ya, Tante Who? dia biasanya dipanggil Tante by the way, jadi jangan bingung. Tante, is self-love important to you? Yes, of course. Why? Nah, itulah yang kita Mau bahas hari ini. Nah, jadi akhir-akhir ini nih gue banyak banget ngeliat di sosial media gue. Ya Instagram lah, lewat explore-nya, dan For You page gue lah di TikTok. Ataupun semalam banget gue baru join suatu room di Clubhouse yang ngomongin soal self-love dan self-care. Nah, menurut lu sendiri nih Tan, self-care sama self-love tuh sama atau gak sih? Beda sih. Nah, gimana menurut lu? Kalau self care itu gimana kita merawat diri kita lebih ke situ nggak sih? Kalau self love itu, self itu kan diri sendiri, love itu cinta, mencintai diri sendiri. Sangat informatif yang semua orang sudah tahu. Nah, more on that later ya. Jadi kita kayaknya ada enaknya nih kita kayak on the same page dulu. Kayak kalau misalnya kemarin gue juga habis baca-baca artikel dan habis dengerin Clubhouse kemarin juga karena itu seru banget karena ada Kak Nadia Hutagalung. Ya, itu kayak keren banget dan dia ngomongnya inspiratif banget dan ya ini banyak yang mau gue omongin juga sih hari ini. Yang menurut kita coba dari yang lu tahu dan dari yang gue tahu kita rumuskan dulu nih. Self love itu dari yang gue baca sih ya Tan. Itu ngomongin soal bagaimana kita itu mengapresiasi diri kita sendiri. Itu self love secara umumnya. Dan bagaimana caranya tuh banyak banget, termasuk self care tadi Ya. self care. Jadi self care itu di dalamnya self love. Iya. Wow. You got me. I got you. Yeah. Oke. Nah tapi kalau menurut gue pribadi ya Tan, kayaknya sih self love jauh lebih dalam daripada itu kalau gue. Menurut gue juga. Oke, mantap. Setuju banget gue. Mau lu dulu yang cerita atau gue dulu yang cerita? Sama aja sih, tapi gue aja dulu ya. Soalnya ini gue udah pelajari banget dari tadi malam buat bahas hari ini. Jadi ini gue juga kemarin sempat research gitu. Self love itu bisa dibilang sebagai aspek dari kesehatan mental gitu loh, Cil. Iya gak sih? Setuju Soalnya banget. Itu juga. itu kan Itu ada di bener-bener. dalam otak kita gitu kan, dan itu yang bakal mengkontrol semua emosi-emosi yang bakal kita lakuin, dan emosi itu tuh bentuk penerimaan diri. Bener. Wah, Ya. poin banget gak sih gue? Itu bener banget sih karena itu juga ya sekarang juga masih naik juga sih soal kayak nyerempet kesehatan mental itu betul banget. Betul. Terus kalau dari sisi lu gimana? Kalau gue sih self love kayak lebih ke penyatuan 3 aspek dalam diri sih, kayak masa spirituality-nya, physicalnya, dan ya mentalnya juga gitu. Ya sebenarnya sama-sama aja sih, tapi ya itu spiritual juga sih. Itu yang gue baru. Spiritual tuh maksudnya gimana? Kayak mungkin lebih ke arah lo sadar diri sebagai Lu adalah sesosok roh. Gimana sih? belum masuk ke otak nih. Mungkin bisa dibilang kayak lu secara religius juga lu in tune sama diri lu sendiri gitu. Lu kayak sejalan dengan diri lu dan apa yang lu percayai gitu loh. Oke. Itu spiritual sih Oke, gitu. gue mulai paham. Tapi intinya tuh sama lah ya, dari bentuk-bentuk yang udah kita jabarkan tadi. Nah, kalau misalnya nih Agak awek sedikit gak apa-apa ya guys. apa ya guys? Tenang dong. Jadi, nih ya. Kalau misalnya dari gue sendiri, gue sih baru banget merasakan pentingnya kita harus melakukan self love. Karena gue pun sampai dengan detik ini kita ngobrol masih proses. Gue masih belajar ya. Iya, belajar banget. Gue nggak bisa kayak secara maunya sih bisa, tapi ngejalaninnya nggak segampang ngomong. Gue belum bisa 100% ngomong kalau iya gue 100% cinta diri gue gitu, kayak gue masih berada dalam proses kesana gitu. Iya, dan dulu
ya jangan ngebilang dulu deh ya, 2 tahun lalu lah gue masih menjadi orang yang menganut konsep ngebahagiain orang lain adalah mencintai diri gue gitu. Gue jadi menomorduakan diri gue gitu dibanding orang lain. Gue masih menganut itu gitu. Tapi lama kelamaan gue lagi belajar banget buat mencintai diri gue sendiri gitu loh, Cil. Yap. Soalnya apa ya, dulu tuh orang suka ngomong gitu kayak lu tuh harus bisa belajar mencintai diri sendiri gitu. Tapi gue menolak itu. Gue menolak kayak kalau gue sayang sama orang lain juga itu tandanya gue mencintai diri gue sendiri. Gue seneng kok gitu-gitulah. Tapi lama-lama kok capek gitu, kayak nggak ada yang mikirin gue gitu. Soalnya gue terlalu banyak mikirin orang, jadi orang nggak ada yang ke gue gitu. Nah, ini nih menarik karena sebenarnya gue juga baca nih dari artikel semalam. Gue belum share ke dia, jadi gue sekalian ditanya ke dia. Kata-kata tidak memprioritaskan diri itu sama dengan self harm. Self harm sama ya oke, bukan sama dengan, tapi bisa disebut. Oh gitu. Aksi tidak mencintai diri sendiri karena tidak memprioritaskan diri. Tapi itu kan ya maksudnya kita juga tahu lah ya kalau self love itu pasti bagi semua orang beda. Kayak gue dan tante aja di sini tadi kita punya pemahaman masing-masing. Punya pandangan yang beda. Walaupun sama, tapi gue yakin untuk semua orang self love nggak yang kayak iya nih satu arti gitu, enggak sih. Tapi jadi bisa dibilang nggak sih kalau kita anggaplah misalnya gue prioritasin keluarga gue dibanding diri gue, apakah itu salah berarti? Nah, iya belum tentu juga. Itu tergantung dari pandangan setiap orang gitu kan ya? Iya, nah asalkan lu tetap tahu bahwa itu memang lu tidak mengorbankan apa-apa yang merugikan lo banget gitu loh. Kalau menurut artikel yang semalam sih. Oh gitu ya? Oke. Soalnya kayak menurut gue ya, kayak keluarga tuh kayak nggak bisa lagi untuk di nomor berapa kan gitu loh. Terus tapi sekarang ini yang gue lagi pelajari adalah memprioritaskan gue dan keluarga gue seimbang gitu loh. Jadi nggak ada nomor 1, nomor 2. Jadi belajar untuk balance gitu. Kalau gitu bisa nggak sih? Atau harus berjalan sendiri-sendiri gitu? I think bisa-bisa aja. Itu ya balik lagi ke kalian gimana cara kalian melihat self love itu sendiri. Nah, menarik nih karena kan udah masuk experience nih. Gue juga mau cerita dikit nih. Ya, ini agak-agak deep. Boleh lah ya. Boleh. Jadi, ini mengenai self love. Gue itu seseorang yang tumbuh dan berkembang ya dari dulu tuh dikit-dikit insecure. Dan itu apalagi mengenai fisik. Gue tipe orang yang kayak bener-bener gue sadar banget kalau gue beda dari teman-teman gue gitu. Karena dulu gue tumbuh di kalangan yang gue tuh lebih berat lah dari. Berat gimana maksudnya? Lebih berat, beneran secara fisik. Berat badannya maksudnya? Iya, badannya lebih berat gitu. Nggak berarti salah, sebenarnya nggak berarti salah dan nggak berarti itu juga buruk. Tapi pada saat itu gue sebenarnya sering banget membandingkan diri gue dengan yang lain. Dan keluarga gue pun juga banyak yang sebenarnya keluarga gue juga keluarga yang maksudnya kita bukan keluarga yang kecil-kecil gitu, enggak, tapi mereka banyak yang kayak kamu tuh gede banget deh atau apa gitu. Dan itu kayak agak terpatri juga sih lama-lama. Dan jujur itu membuat gue hubungan gue dan hubungan gue dengan tubuh gue tuh kurang baik. Jadi lu kayak nggak bisa menerima gitu ya saat itu gitu. Pada saat itu kayak benar-benar gue merasa kayak ya tubuh gue di mana tapi otak gue tuh di mana. Kayak maksud gue nggak merasa terhubung gitu loh. Gue berasa kayak main wayang ya gitu. Dan baru akhir-akhir ini pas baru mulai pandemi inilah gue baru sadar kalau misalnya ternyata ya itu nggak sehat. Betul, memang. Bagi lu untuk kayak constantly membanding-bandingkan diri lo dengan orang lain nggak sehat tuh. Tunggu. Tapi sebelumnya pemicu awalnya karena mungkin lu berbeda, lu berbeda dari badan-badan teman-teman lu gitu. Tapi ada faktor-faktor lain gak sih yang bikin lu jadi ngerasa insecure? Misalnya kayak dari keluarga. Emang apakah teman-teman lu juga kayak mengucilkan lu dan gak mau berteman sama lu gitu sampai jadi lu semakin insecure? Menarik, thank you. Sebenarnya tuh lebih ke arah gue tahu itu kayak dari otak gue sendiri, kayak gue nggak nyalahin siapa-siapa, kayak bukannya misalnya gue tidak mau juga yang kayak ini keluarga gue nih atau apa gitu, karena gue tahu itu sebenarnya dari diri gue sendiri gitu loh, yang kayak gue kebanyakan nonton TV yang bentuknya kayak gitu, terus gue kebanyakan nonton
apapun yang ngomongin kalau lu kalau gendut tuh jelek gitu. Padahal siapa gitu loh, siapa yang mempatenkan itu tuh nggak ada gitu kan. Oh, berarti dari diri lu sendiri gitu, lu merasa kurang. Iya, dari diri gue sendiri, dan gue sadar bahwa itu salah. Tidak sehat. Nah, maka dari itu gue juga mulai banyak pelajari lebih lagi gitu loh, kayak apakah sebenarnya gue tuh bisa berubah dalam artian ya menjadi lebih baik ya. Nggak berarti yang kayak, gue gendut, gue harus kurus gitu, enggak sih. Tapi lebih ke arah mindset sih. Pikiran itu emang yang jadi pengontrol utama ya, Cil? Iya, benar-benar. Itu kan? Benar banget. Dan gue jadi lebih ke arah kayak, what can I do supaya gue bisa jadi the better atau bahkan the best version of myself. Gue nggak mau lah terus-terusan insecure. Capek lah, gue nggak bisa hidup 100% karena gue akan tetap kayak membanding-bandingkan. Jadi itulah dimana peran self love tuh datang. Penting. Dan terus tuh kenapa gitu kayak terus sekarang berarti kan lu udah merasakan, lu udah berarti lebih kayak gue menjadi versi terbaik dari diri gue tuh sekarang ini ya, gitu better, kan ya. Yeah. Terus lu ngerasanya gimana nih? Apakah insecure itu masih ada atau? Iya, nah sedikit backstory juga nih. Itu akan gue jawab sedikit backstory. Jadi gue itu lebih ke arah gue ganti lifestyle gue sih. Kayak gue benar-benar list nih, gue tuh ngapain aja tiap hari yang tidak menguntungkan bagi gue. Contohnya gimana? Contohnya nih, gue boboan doang, rebahan doang, terus kayak tidur terus bangun-bangun badan gue sakit-sakit. Ya kayak itu kan sebenarnya tidak menguntungkan bagi gue kan. Makanya gue kayak mencoba pelan-pelan banget, bukan berarti yang kayak aku hari ini berubah gitu, enggak, tapi yang kayak kayaknya gue harus mulai lebih bergerak deh. Gitu. Dan ketika mindset gue udah ke arah I need a healthier lifestyle, dan gue bener-bener bisa melihat juga perubahannya, nggak melulu kayak wow fisiknya jadi lebih bagus, enggak, tapi kayak wow gue terlihat jauh lebih bahagia dari sebelumnya, dan itu memicu gue untuk keep doing that gitu. Jadi sebuah habit ya, habit baru. Jadi sebuah habit. Dan makanya menjawab pertanyaan lo lagi, gue sekarang jadi benar-benar happy banget sih, lebih ke arah happy banget karena gue tahu gue lebih terhubung dengan diri gue, dan gue merasa ya wow, inilah nih Cila yang selama ini gue bayangkan, ya ini Cila yang sekarang gue diami tubuhnya gitu loh. Oke, tapi berarti untuk bisa belajar itu dan menemukan kayak gue kayaknya harus berubah gitu tuh memakan prosesnya yang cukup lama ya, lama setiap banget. Orang mungkin berbeda-beda, cuma untuk case itu mungkin lama ya mungkin ya. Dan kalau gue pribadi sih kayak gue benar-benar nyobain banyak hal. Kayak gue ngapain untuk gue, kayak gue ngapain yang sifatnya itu untuk mengimprove diri gue tuh gue ngapain ya gitu. Misalnya contoh nih, melakukan olahraga gitu kan, terus kayak tadi gue bilang shift untuk makannya lebih sehat dan segala macam, yang ternyata itu adalah bentuk dari self care loh, bentuk dari self love gitu. Setuju. Bisa masuk. Dan satu hal juga kayak gue melakukan hal baru yang adalah kayak gue jatuh cinta pada yoga. Karena gue kan badannya tuh suka sakit-sakit ya. Dia tuh Buddha banget. Dan gue tuh bisa dibilang bukti nyatanya Cila mengalami transisi perubahan sih. Jadi gue adalah teman kantor dia dari yang zaman dia masih gue nggak ngomong apa-apa, gue cuman gitu kan ya 13 kg lebih berat. Iya ya. Gitu kan. Di situ buset, naik tangga kantor ini aja udah kayak tan itu marah sih. Itu benar gitu. Ya gitu tuh udah gitu sampai selalu ngomong aduh gue fatty. Kalau sebenarnya sama gue gue fatty banget, ngomongnya kayak gitu. Untung gue belum muak aja sih dengernya. Terus sampai jahat banget boy ya masa ya gimana ya kalau diomongin sekali 2 kali sih, ngapain ini setahun bu diomongin gue fatty tapi terus makan di tengah malam, gue fatty terus makan indomie tengah malam. Terus sekarang dia yang udah bener-bener sehat gitu tubuhnya, dia sudah berdamai dengan diri dia sendiri, itu ngomonginnya yoga yoga ya gue kayak iya Cil, ya gue mau dengerin aja nanti transisi apa lagi yang bakal dia lakukan untuk dirinya gitu. Karena gue saksi nyata. Tapi karena kayak yoga is so good for you gitu. Karena baru denger 2 kali, entar lama-lama muak. Enggak Cila, bercanda yoga. Yoga sakit hati mendengarnya. Ya udah, tapi kan ya udah. Anyways, ya gitu. Jadi itu kalau itu gue sih, itu perjalanan gue
perjalanan gue mencoba self love dan merasakan benefitnya gitu. Kalau lo, apakah lo ada insecurities juga gitu kayak gue sih? Atau gimana? Sebenarnya kalau mungkin kalau ke fisik gue nggak begitu ya, soalnya gue kayak bodo amat gitu sih. Cuman ada dibilang insecure sama bulu kaki. Jadi gue tuh termasuk perempuan berambut. Ngomongnya berambut atau berbulu sih? Berbulu ya? Berambut. Ya apapun itu sebutannya. Komen di bawah. Asik. Nah gitu, nah gue tuh insecure banget. Tapi insecure-nya karena ada yang ngomong. Jadi sebelum itu kaki, tapi bulu disclaimer, bulu kaki gue tuh yang lurus bukan yang belok terus gelap gitu. Tapi kan nggak apa-apa, kayak beauty comes in. Iya benar. Every shape banyak ya. begitu kan. Udah gitu gue pernah waxing. Kan katanya kalau pernah waxing itu jadi semakin banyak gitu kalau nggak jadi dirutinin kan. Gue waxing tapi dengan keadaan banyak gitu tuh gue tetep pede pakai rok gitu. Gue kerja jadi WO gue harus pakai rospan, tetep gue pakai ke pesta, gue pakai ke mall, gue gue bodo amat gitu. Lu whatever orang ngomong gitu iya, kan pada saat tapi itu. pada suatu titik ada tuh pas gue lagi kerja cowok ngomong gini, gue pakai rok. Itu kaki atau hutan? Gue ngomongin kayak gitu. Kan gue kan Lu tak bilang hutan, wow, gue bisa membuat oksigen dengan kaki gue. Dia ngomong, kayaknya gue bisa nanam rumput tuh di kaki lo. Gue kayak, kok gue yang marah. Tapi nggak cuma satu, ada lagi yang ngomong, kaki itu kaki apa keset? Gue udah ngomongin kayak gitu. Terus gue kayak, emang sebegitu buruknya kah bulu kaki gue ini yang melindungi kaki gue selama ini gitu. Terus tapi gue saat itu gue nggak begitu masukin ke hati sih, soalnya gue tahu juga dia lagi bercanda. Tapi kan gitu kan sekarang bercanda tapi tujuannya untuk menyakiti hati orang. Nah itulah. Nah, tapi gimana lu nggak mau ngasih lihat kaki lu sekarang? Kan pakai celana. Gimana sih lihatnya? Tapi kalau di waxingnya gila, gue nggak berasa. Wah kaki gue kayak kaki bayi. Gue tuh baru banget ngerasain nggak punya bulu kaki itu menyenangkan sekali. Tapi lo tahu kan kalau waxing itu juga bagian dari self care. Oh, benar juga. Jadi aku mau beli ya. Kamu nggak mau sekalian promo di sini? Ya aku jadi punya kayak aku jualan waxing. Kayak anyways. Nah kalau misalnya itu lu tuh yang lu rasain tuh apa sih? Lu kayak lu benci sama diri lu gitu? Enggak, gue ngerasanya kayaknya kalau nggak ada bulu kaki lebih baik aja gitu. Tapi gue nggak benci soalnya. Iya sih. Soalnya gue selama waktu itu gue dikatain pas umur 21 tahun. Dan selama 21 tahun sebelum itu gue hidup, gue biasa aja dengan ada bulu kaki. Soalnya yang ngomong bukan orang terdekat gue. Iya. Kalau orang terdekat gue kayak keluarga gue, teman-teman gue, mantan-mantan gue. Mantan kayak banyak mantan gue. Mereka nggak pernah komentar. Bulu kaki lu banyak, gue nggak mau temenan sama lu gara-gara bulu kaki lu banyak, nggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi ya gue sih biasa aja. Tapi itu mindset yang bagus banget sih. Maksudnya kalau gue pribadi gue mendengar itu mindset yang baik karena kayak iya beda banget. Tadi kan gue bilang yang kayak orang-orang di hidup gue banyak yang komen gitu. Terus gue tuh kena gitu loh. Tapi kalau lu bilang gitu loh yang kayak ya udahlah gue biasa aja, selama ini gue biasa aja, dan itu gue seneng gitu dengernya karena kayak ya bodo amat lah, kayak fuck what other people thinks gitu. Terus loh kayak kadang soalnya gue nyikapinnya gue ngegasin ya bodo amat kaki-kaki gue gitu. Nah, gue nggak tahu mereka nerimanya sebagai gimana, cuman ya itu ya gue pentalin aja omongannya gitu. Menariknya berarti di sini nih karena ya berarti a big part of self love itu justru bukan kayak nggak hanya dari dalam diri kita ya, tapi kayak orang-orang juga kayak punya perannya juga ya nggak sih jadinya. Betul. Tapi itu sebenarnya harus kita minimize sih karena namanya juga self love kan, jadi diri sendiri kan, lah yang harus dibenahi. Orang nggak bisa denger aja begini. Dibenahi gitu. Iya sih, kalau dari fisik sih gue paling gitu doang udah. Nah lu untuk kayak apa sih overcome perasaan lo yang kayak ya kayaknya enak ya punya kaki tidak berbulu atau apa tuh, kayak yang lo lakukan tuh apa sih Tan? Maksudnya kayak selain waxing, kayak maksudnya secara mental bukan yang kayak secara fisik. Percaya gak sih gue setiap malam ngelus-ngelus kaki gue. Emang agak freak, cuma jangan dibayangin teman-teman. Cuman gue tuh kan duduk kan nonton gini kan, terus gue kayak gemes ya gitu. Freak banget ya? Enggak. Soalnya apa lu ngomong sesuatu gitu kayak kamu terima kasih. Soalnya kan panjang ya, kalau dibawa ke atas kan dia kan jadi kayak kerasa brek gitu kan, terus kayak gemes gitu. Tapi itu bagian dari menghargai diri sendiri loh. Iya. Karena yang kayak lu memuji diri lu nih, itu kayak selama nggak berlebihan, gue rasa itu baik banget. Ya gue nggak sampai nyelimutin, nggak sampai gitu yang enggak sih. Gue juga mikirnya nggak ke situ ya, sih. Gue menyayangi aja gitu kan. Ya udah gitu.
Tapi kalau bilang insecure ke yang lain kecuali fisik, ada gue. Nah, apa tuh? Gue tuh insecure banget sama kemampuan gue, Cil. Gue tuh kan graphic designer ya, title gue tuh udah keren, designer gitu kan. Tapi tuh gue selalu merasa insecure sama apapun yang gue kerjain. Even itu yang kalau kata orang bagus kok, di otak gue, ini orang peres nih kayaknya gitu. Kayak, nah itu aduh, gue sampai sebenarnya gue ngerasa itu capek banget dan gue kan orangnya panik ya. Kalau bisa dibilang kalau misalnya kantor ngasih kerjaan hari Senin, hari Rabu udah harus jadi ya, oke gitu. Gue bisa menyelesaikan itu hari Senin itu juga, cuman gue nggak pede, jadi gue kasihnya hari Kamis gitu. Saking nggak pedenya gitu, kayak jelek tetap ini mah gitu. Gue nggak tahu kenapa, padahal orang belum tentu bilang itu jelek ataupun gimana, cuman jadi gue, kayak mempertanyakan kemampuan diri sendiri nggak sih? Dan itu balik lagi tuh kayak dari lo kan sebenarnya. Iya betul ya, kita tetap struggle, cuman sekarang gue lagi memperbaiki banget sih. Gue kayak gue lebih lagi belajar supaya nggak panik, supaya lebih kayak ya udah gue coba ngasih yang terbaik aja dari yang si desain itu. Tapi itu ternyata it's work. Iya, karena kayak bagian pentingnya dalam mempraktikkan self love adalah mengapresiasikan diri sih. Betul. Mau salah, mau enggak, mau jelek, mau enggak, itu kayak gue rasa kayak apresiasi diri tetap kunci gitu loh. Iya betul. Sekecil apapun itu ya, nggak pernah ada sekecil standar ya untuk mengapresiasi diri. Nah, tapi ini nih makanya ilham yang harus kita ambil. Orang lain tuh, nih gue duduk di sini, terus gue denger nih tante ngomong, terus juga gue jadi yang kayak, oh iya ya, ternyata orang tuh nggak mikirin gue, orang tuh mikirin diri sendiri, gitu loh. Kayak sama kan, gue juga nggak mikirin lu, kayak, maksud gue nggak mikirin lu dengan bulu kaki lo atau apapun, itu yang mikir ya bener-bener lo gitu loh. And I think itu kayak serunya gitu loh, maksudnya kayak bahwa sebenarnya no one gives a shit about you, tapi ini halnya baik gitu. Betul. Ya kan, halnya baik gitu. Nah, untuk mungkin nih berbagilah kita ya, kita sharing ke penonton di rumah atau dimanapun mereka berada. Tips dari lo. Tips dari gue ini sih, lo percaya sama diri lo sendiri. Itu menurut gue sebuah kunci, soalnya kalau bukan diri lo sendiri yang percaya sama lo, siapa lagi sih? Itu dasar kan. Banyak-banyak bersyukur. Sama poin ketiga dari gue, kalau kita menginginkan kehidupan orang lain, kita harus ingat ada orang lain juga yang menginginkan kehidupan kita. Itu dari tante. Wow, tante. Kalau dari aku, kalau dari gue jangan cepat-cepat menutup diri akan apapun itu, dan jangan bercanda buka. Sama jangan terlalu masukin di hati orang-orang ngomong apa, karena ingat poin tadi cuy, no one cares. Lu yang care tuh lu. Nah tapi kalau misalnya lu merasa ya tapi kan problemaku diriku sendiri yang tidak pede, nah berarti berdamailah dengan diri lu sendiri. Kalau yang gue perjalanan gue, tips yang bisa gue share adalah banyak-banyak ngobrol sama diri sendiri. Bener-bener yang kayak ngobrol aja, berteman sama, ngobrol di kaca kayak, gimana Cila hari ini? Apakah hari ini hari yang baik gitu? Bagaimana Cila? Tenang Cila? Atau apapun itu, gue banyak ngobrol sama diri sendiri, berteman dengan diri gue sendiri. Terus juga gue banyak explore hal-hal yang sebelumnya belum pernah gue explore, dan ya udah nggak usah malu gitu. Gak usah malu, kalau lu suka ya udah suka. Betul, balik lagi yang penting kitanya suka ya, dan kitanya mau menjalani. Kitanya suka dan kita mau menjalani. Dan gue yakin banget sih ketika semua, maksudnya kita semua punya mindset yang sama bahwa self love itu adalah penting, ya. Dan itu tadi jawabannya kenapa itu penting. I think kayak orang-orang akan do good dan kayak basically akan be the best version. We wish ya. Iya, we wish kayak mereka bisa menjadi best versions of themselves gitu. Betul. And it's not that hard, yang penting mulai. Betul. Itu salah satu stepnya, mulai dulu. Mungkin ada pesan terakhir. Percaya aja sama diri sendiri. Percaya sama Tuhan dan teman-teman yang sefrekuensi. Satu frekuensi. Aduh malu. Oke. Kalau pesan terakhir dari gue,
self care atau self love is never selfish. Poin yang Is never selfish karena lo yang tahu diri lo sendiri, and I think self love is really important, so do it. Oke, mungkin segitu dulu ya yang bisa kita sharing buat podcast kali ini. Terima kasih udah mau mendengarkan dan menonton kita. See you next time. Bye. Halo, gue Cila. Halo, gue Lala. Jangan lupa tonton kita di Podcast I Did on Monday. Tayang setiap hari Senin jam 7 malam. only on YouTube Once a Forward Network. Jangan lupa.